Perkenalkan, nama saya Debbie Eka Sylvia Putri. Saya dari kelas XA Farmasi, nomor absen 6. Saya akan menjelaskan suhu, kalor, dan asas Planck. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Suhu adalah derajat atau tingkatan ukuran dingin atau panas pada suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu merupakan besaran pokok. Satuan suhu yaitu Kelvin. Untuk menunjukkan suhu diperlukan alat yang disebut dengan termometer. Umumnya suhu yang diukur dengan termometer menggunakan termometer zat cair yang berisi raksa atau alkohol. Tetapi lebih bagus menggunakan zat cair berupa raksa karena raksa membasahi dinding termometer sebagai penghantar panas yang baik dan lain sebagainya. Pada pembuatan termometer, terlebih dulu kita menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Untuk titik tetap termometer itu sendiri diukur pada tekanan 1 atm. Di antara titik tetap atas dan bawah dibuat yang namanya skala suhu. Pada penetapan titik atas dengan menggunakan acuan berdasarkan suhu saat air mendidih atau titik didih. Sedangkan penetapan titik tetap bawah menggunakan acuan berdasarkan suhu ketika es berlebur. Untuk penetapan titik tetap pada beberapa termometer yaitu sebagai berikut. Di sini ada beberapa contoh termometer. Yang pertama, termometer Celcius. Untuk termometer Celcius, titik tetap bawah sebesar 0 derajat Celcius, sedangkan titik tetap atas sebesar 100 derajat Celcius. Untuk skala di antara kedua titik tetap adalah 100. Yang kedua, ada termometer Reaumur. Untuk termometer Reaumur, titik tetap bawah sebesar 0, sedangkan titik tetap atas sebesar 80. Untuk skala di antara kedua titik tetap adalah 80. Yang ketiga, ada termometer Fahrenheit. Untuk termometer Fahrenheit, titik tetap bawah sebesar 32, sedangkan titik tetap atas sebesar 212. Untuk skala di antara kedua titik tetap adalah 180. Yang terakhir atau yang keempat ada termometer Kelvin. Untuk termometer Kelvin, titik tetap bawah sebesar 0. Kelvin menetapkan suhu es melebur dengan angka 273 dan suhu air mendidih dengan angka 373. Untuk skala di antara kedua titik tetap adalah 100. Di sini sudah ada gambar dari rumus termometer. Lalu saya juga sudah menyiapkan 2 contoh soal dan juga pembahasannya. Mohon disimak dengan baik dan diperhatikan. Lalu saya sekarang akan membahas tentang kalor. Di sini ada pengertian dari kalor. Pengertian kalor yaitu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena adanya perubahan suhu. Kalor juga bisa dikatakan ukuran banyaknya panas. Kalor akan berpindah atau mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah jika dua benda yang mempunyai perbedaan suhu bertemu. Satuan kalor adalah kalori atau joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kalori itu merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 garam air agar suhunya jadi 1 derajat Celcius. Untuk rumusnya atau persamaan pada kalor yaitu sebagai berikut. Di sini saya sudah menyiapkan 2 contoh soal dan juga pembahasannya. Bisa diperhatikan dengan baik.
Setelah membahas materi kalor, lalu kita sekarang membahas materi konsep asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Asas Black menjabarkan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor tersebut akan berhenti sampai terjadi keseimbangan termal atau suhu dari kedua benda sama. Benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Bunyi asas Black adalah sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Ini adalah rumus dari asas Black. Di sini juga ada catatan. Pada pencampuran antara dua zat, sesungguhnya terdapat kalor yang hilang ke lingkungan sekitar. Misalnya, wadah pencampuran akan menyerap kalor sebesar hasil kali antara massa, kalor jenis dan kenaikan suhu wadah, dan rumus cepat di atas hanya berlaku untuk dua jenis zat cair yang sejenis atau air dengan air, dan wadahnya dianggap tidak ikut menyerap. Dan di sini ada contoh soal asas Black, bisa diperhatikan dengan baik. Di sini sudah ada dua contoh fenomena asas Black, contoh penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada saat kita ingin membuat minuman susu yang tidak terlalu panas, maka kita akan mencampurkan air dari termos yang panas dicampur dengan air yang dingin. Maka suhu akhir pada minuman segelas susu tersebut tidak terlalu panas. Lalu yang kedua, pada saat kita ingin minum air putih yang hangat, kita mengambil setengah gelas air panas dari termos, kemudian setengah gelas lagi sisanya diisi dengan air putih dingin. Maka kita bisa peroleh air minum yang hangat dan bisa kita minum langsung. Dan di sini juga ada contoh gambar dari penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dan pembahasan dari suhu, kalor, dan konsep asas Black yang dapat saya jelaskan.